Brigadir Polisi Chow Sinaga merendahkan martabat, integritas, dan wibawa kepolisian Republik Indonesia, terkhusus di Polres Simalungun. Halo Bapak Kapolres Simalungun. Dalam video ini saya mau menyampaikan bahwa ada salah satu oknum penyidik yang benar-benar sangat meresahkan kami dalam mencari keadilan di Polres Simalungun. Ini namanya itu Brigadir Chow Sinaga. Dalam perkara ini, saya tegaskan lagi kembali bahwa pasal yang diduga telah dilakukan NP dengan S, salah satunya adalah pengeroyokan. Kenapa pengeroyokan? Alasannya karena pelakunya lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang dan melakukan kekerasan secara fisik dan verbal. Tetapi Bapak Kapolres Simalungun, saya hanya mau menjaga wibawa dan integritas dan bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Simalungun agar mendapat tempat di hati masyarakat. Banyak orang berbondong-bondong untuk mencari keadilan kalau hari ini saja masih dipersekusi hak-haknya oleh oknum kepolisian atas nama Brigadir Chow Sinaga, maka ini akan memperburuk bagaimana citra kepolisian di mata publik. Setelah penetapan tersangka, kami sangat khawatir dan mewanti-wanti karena hanya ada satu nama yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial NP. Padahal waktu melakukan perbuatan itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Ibu SN, selain NP ada SG juga yang melakukan penarikan rambut, dan itu dibenarkan oleh Saudara Aryan sebagai saksi. Bahwa keterangan Saudara Aryan kepada kami bahwa Sani juga ikut tarik-menarik rambut dengan korban. Yang kedua, selain SG dengan NP, ternyata ada juga mertua dari NP dengan ibu dari SG menonton perkara ini secara terang-terang. Lalu kenapa ini orang tidak diperiksa? Harusnya wanita tua ini juga diperiksa karena dia adalah diduga sebagai otak pelaku dari perkara ini semua. Kenapa saya bilang diduga sebagai otak pelaku? Kenapa waktu itu dia tidak bisa mengatakan kalimat melerai atau memberhentikan semua orang agar tidak terjadi kejadian seperti ini? Tetapi dalam keterangan yang kami himpun dari Ibu SN, bahwa sebenarnya sering sekali mertuanya ini dengan sengaja mengeluarkan kalimat panggil anu, biar didatangin SN itu. Artinya dia ikut untuk menjadi api di dalam sebuah permasalahan. Dan kemarin terbukti dia menonton hal itu. Pak Brigadir Chow, kami sangat kecewa dengan Anda ketika Anda memeriksa perkara dengan tidak transparan, dengan tidak secara profesional. Kenapa? Karena kemarin, setelah penetapan tersangka cuma hanya satu orang, kami duga Anda sedang bermain-main dengan hukum. Maka kami juga akan melakukan upaya hukum. Kami akan melaporkan Anda ke Propam, Mabes Polri, dan kami akan melaporkan Anda ke Paminal dengan perbuatan Anda ini. Ya, kita meminta polisi yang taat terhadap hukum, Pak. Jangan kalian meminta kami taat terhadap hukum, sedangkan kalian mempermainkan hukum. Brigadir Chow dalam perkara ini kami juga telah mempermainkan ya, hukum di dalam perkara ini. Kemarin juga Anda mengatakan bahwa Ibu SN diperiksa meminta keterangan sejak dari awal. Artinya, keterangan awal itu diulang kembali. Maka, Ibu SN mengatakan tidak bersedia karena dia akan tetap kepada keterangan awal tersebut. Ini maksudnya apa, Brigadir Chow? Dugaan kami Anda sedang dalam merekayasa perkara ini sesuai dengan apa yang di dalam pikiran Anda. Yang kedua, Anda mengatakan tidak ada saksi. Saksi itu ada. Lalu Anda meminta saksi ibu siapa? Kamu tahu ya? Ya, Brigadir Chow. Untung saja Ibu SN itu tidak meninggal pada kejadian itu.
Kalau meninggal, saya mau tanya lagi Anda kembali, bagaimana Anda menuntut perkara hukum itu? Di muka pemeriksaan yang akan Anda lakukan. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda itu bisa memutarbalikkan dengan seenaknya Anda. Zaman sudah canggih, ya. Jangan hari ini pangkat Anda, ya, Anda pakai untuk menakut-nakuti masyarakat. Anda juga kemarin mengintervensi suara nada Anda juga kepada pelapor, ya, sangat tidak baik begitu. Suara Anda tinggi. Janganlah. Anda itu dibiayai negara bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Yang Anda takut itu penjajah, bukan rakyat. Apalagi rakyat mencari keadilan. Anda itu juga rakyat, Brigadir Polisi Joe Sinaga. Ya. Saya mau kembalikan lagi permasalahan ini. Bagaimana ketika kalau saya balikkan dengan kondisi yang sama, orang tua Anda menjadi korban, ibu Anda menjadi korban lalu seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Pasti sebagai orang yang mengerti tentang hukum, Anda akan mengambil jalur hukum. Tetapi kalau Anda premanisme akan melakukan, mungkin saja akan melakukan cara-cara lain sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Jadi tolong, perkara ini sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu ada di Anda, Brigadir Polisi Joe Sinaga. Jangan Anda mempermainkan jabatan Anda dengan perkara ini. Karena dengan perkara ini, jabatan Anda akan menjadi taruhan ketika Anda bermain-main. Tidak ada yang abadi, Pak Brigadir Joe. Toh juga kalau Anda itu pensiun dari kepolisian, Anda juga kembali kepada rakyat kok. Ya, tapi mau saya katakan, ketika Anda masih memakai dinas yang dibiayai oleh negara, ya, dengan pangkat yang Anda miliki sebagai penegak hukum, maka coba hormati institusi penegak hukum itu. Anda juga tidak usah arogan, ya. Ibu SN itu punya tim kuasa hukum. Ya. Anda ketika dikonfirmasi sangat susah, emang Anda siapa? Harusnya Anda selalu berkoordinasi dengan tim kuasa hukum agar apa? Proses ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang Anda lakukan tidak ada. Lalu Anda mengatakan kepada korban, Ibu SN ketika diperiksa kemarin di hari Senin, Ibu tidak punya saksi. Itu adalah kesalahan Anda yang paling fatal. Bagaimana orang memikirkan saksi, sedangkan dia bernapas saja pun sudah sangat sulit ketika itu. Bagaimana ya? Ya, orang dirambut, dihentak-hentak ke jalan, ya, tidak melihat siapa-siapa. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa bernapas, bisa hidup. Lalu Anda mempertanyakan saksi. Saksi itu adalah orang yang sekeliling yang melihat itu. Kenapa Anda tidak periksa? Ya, apalagi ibu mertua dari NP itu periksa. Ini adalah proses hukum. Anda harus periksa itu. Ya. Saksi yang tidak memberikan keterangan sejujurnya periksa. Karena kami juga akan membuat perhitungan hukum kepada mereka. Kami ini mencari keadilan, bukan untuk melebih-lebihkan bahwa kami harus menang di dalam perkara yang tidak. Ini semata-mata hanya penegakan hukum. Ya. Kami meminta Anda bertindak adil. Setelah penetapan tersangka ini adalah pengeroyokan, Anda tahan tersangka. Tahan di proses hukum itu. Ya. Jangan permainkan perkara ini menjadi perkara yang seenak perutnya Anda. Anda polisi, bukan premanisme. Tapi kalau nanti perkara ini kemudian tidak menemukan titik terang, maka saya akan mengatakan bahwa Anda adalah mafia hukum. Ya. Kita tetap akan berproses, kita akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, maka Anda jangan mencoba lari dari undang-undang itu. Ya. Brigadir Chow, jangan pernah manfaatkan pangkat dan wibawa integritas kepolisian untuk melemahkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Maka ketika masih ada orang-orang begini, Bapak Kapolres, ya, Bapak Kapolres, Bapak Kasareskrim, Polres Simalungun, saya meminta ya supaya oknum polisi seperti Brigadir Pol ini
diberikan sanksi. Kami juga akan melaporkan nanti dalam laporan Propam di Mabes Polri dan laporan Paminal di Mabes Polri untuk supaya oknum-oknum seperti Brigadir Pol Chow Sinaga ini mendapatkan sanksi. Dan bila nanti terbukti ada unsur bagaimana dia melakukan kesalahan ini dengan dugaan-dugaan kami, maka kami akan melaporkan dia di kepolisian sebagai perbuatan dugaan tindak pidana. Masyarakat butuh kepastian, masyarakat butuh keadilan, dan masyarakat butuh kemanfaatan tentang hukum.